Selamat datang di Opini Gen Z, beropini ala generasi Z. Kali ini gue lagi bersama Galilos dan juga Dilan Bekasi. Tepuk tangannya dong teman-teman. Gila, gue kali ini nih bintang tamunya serius banget nih kayaknya nih ya. Ya kan ya, gue pengen nanya-nanya beberapa pertanyaan nih sebenarnya nih. Lu tuh viral tuh dari mana sih sebenarnya? Viral dari konten ngopi ya. Oh dari konten ngopi ya? Iya dari konten ngopi. Terus gue main TikTok ya, gue alhamdulillah gue bisa setinggi ini gitu. Maksudnya nggak tinggi-tinggi banget, maksudnya alhamdulillah aja ada rezeki yang datang gitu ke gue berdua gitu. Oke. Nah itu merintis awalnya dari mana tuh, kan nggak mungkin tiba-tiba lu bikin suatu di media sosial tiba-tiba boom ya kan? Nah itu dari mana lu kira-kira menurut lu nih? Oh gue boomnya nih dari sini nih gitu. Oh, gue nge-boom sih awal ya konten sama dia nih. Dia main TikTok dan gue masuk nih main TikTok juga bareng dia. Terus gue capek kan ya, kayak gue tuh ngeliat FYP TikTok tuh kayak gimana ya, FYP-nya ya 19 plus semua. Oh oke. Yang joget-joget gitu ya? Iya nongolin begituan lah. Ya udahlah, gue sama si Dilan ini dia bikin konten ngopi gitu. Oh. Mengajak gitu. Oke. Nah gue yang denger tuh tanda kutip ya moto lu kayak apaan tuh bang? Gitu. Sokin lah sini bang. Gitu. Nah itu kalau kan banyak tuh yang komentar-komentar miring lah atau misalkan dibikin parodi-parodi oleh orang lain tuh. Nah lu gimana sih tanggapan lu gitu loh? Apakah misalkan lu baper atau kalau misalkan lu ya biarin lah gitu? Kalau parodi ya gue nggak baper bang, karena gue udah puas gitu dengan hinaan netizen ya. Gue juga setiap konten ya gue pasti dihina mulu, dihujat mulu, tapi gue tetap nyantai sih. Kalau nggak ada netizen gue nggak bisa apa-apa bang. Bahkan gue terima kasih banyak sama netizen ini. Jadi tuh kayak dia pakai karakter kita atau roasting kita, ya kita makin naik juga nama kita gitu. Oh, dia tahu karakter kita Sokin atau apaan tuh. Dia berarti kalau udah kayak gitu tahu kita gitu. Oh, oke. Iya. Berarti lu di situ tuh memanage netizen lu ya. Ya walaupun lu dibully, walaupun lu dibikin gimmick ya kan ya. Nah, dari situ lu pasti ada rezeki lu juga lah di situ ya. Bener lah. Nah, ini gua nih sebagai orang awam ya, gua nggak punya TikTok nih sebenarnya nih. Emang TikTok menghasilkan uang ya? Ya kalau TikTok sih ya mungkin dari endorse, terus dari live TikTok juga gift-nya dan ya Soal TikTok penjualan ya. penjualan, komisi. Sebenarnya banyak sih yang kita dapetin dari TikTok kayak komisi, apalagi ya gift tuh, masuk terus jadinya. Tergantung kita manage gimana gitu. Bahkan kalau tayangan kita banyak di TikTok nih kayak 10M, 20M itu video kita tuh bisa dibeli sama orang luar negeri. Video kita. Video dari TikTok tuh bisa dibeli oleh sama orang luar negeri. luar Wah, itu negeri. berarti kalau kita pernah bikin di YouTube kita itu Iya. NFT itu bisa dibeli ya. Ternyata TikTok pun juga bisa dibeli ternyata ya video-video kayak gitu ya. Iya. Oh, nah menurut lu video pertama lu nih yang pernah viral, pertama kali yang viral tuh di mana? Terus lu lagi konten apa? Nah, dari Dilan nih coba. Kalau saya sama viral tuh ya awalan saya sendiri ya. Terus yang kedua juga viral sama Gali. Terus makin kesini Gali juga udah mulai naik namanya. Organ apaan tuh? Kalau saya sih yang viral sih di awal 2021 awal tuh ya yang suara-suara Dilan. Oh, suara-suara Dilan ya. Dilan Bekasi tuh Iya. nyoba suara Dilan. Oke. Nah, kalau untuk Gali nih, Gue sih awal ya naik juga ya sama temen gue tuh yang rambutnya Aladin. Gue konten sama dia ya tayangan gue tembus nih kata gue 5M. Gue konten lagi 9M. Gue konten lagi 10M. Jadi itu gue viral tuh sama dia. oke, nah tanggapan orang di sekeliling lu nih pas lu viral nih, apakah ada yang pertama membuli ataukah memuji ataukah apa tuh? Random sih kalau masalah tanggapan dari komentar netizen ya, ada yang ngebully, ada yang memuji ya. Yang penting ya itu kayak yang penting gue mau dihargain aja, jangan sampai tuh gue dijatuhin banget sama dia. Tapi nggak apa-apa sih, gue tetap semangat walaupun gue dengan kegilaan gue, walaupun dengan kesetresan gue. Padahal mah gue nggak stres, gue punya Jadi masih kita punya otak. punya cara kreativitas masing-masing. Cara kreativitas ya. Menghasilkan ataupun yang penting konten-konten kita itu dilihat orang-orang ketawa kan kita juga udah seneng ya. Kita udah bisa pakai karakter kita dengan ketawa-tawa. Terus temennya nilai plus-plusnya itu dia seneng sama kita. Sampai kita ucapin ulang tahun, sampai dia bilang kayak bang mau main ke rumah lu. Banyak ya pokoknya ya. Banyak ya. Ya, namanya figuran mah ya siap jadi ini, Hujatan Bang. ya. Siap jadi hujatan dan siap dipuji orang dan siap untuk menghibur orang gitu. Gimana nih cara orang tuh terlihat tertawa dengan adanya gua gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, lu kan pernah masuk di Trans TV nih. Iya. Ya kan ya? Ya salah satu yang
pernah gue tonton tuh Brownies ya. Nah itu bedanya di TV sama di konten lu tuh bedanya apa sih? Misalkan kalau konten kan ya lu gak ada skrip, gak ada apa. Kalau misalkan di TV kan mungkin ada aturan-aturan, nanti lu kayak gini ya, apa gimana? Dalam konten kita juga punya skrip bang. Oh punya skrip? Soalnya kan kita berbicara, pengen gue nih, ini bagus kan nih kayak gini. Kalau jelek kita ulang lagi. Ini kita gimana nih motivasiin ke seorang nih, enak dia ngomong kayak gini. Benar. Sama. Itu iya, nggak gampang yang sekira lu konten bang. Gitu. Kita juga mempunyai skrip yang berbeda-beda. Mikir juga pakai otak, kayak sekolah aja mikir juga kan ya. Iya. Kayak sama konten pun juga mikir. Sekolah kan dapat ilmu ya, sama gue juga dapat ilmu. Iya, menghasilkan bahkan gitu bang. Nah kalau misalkan nih di dunia yang berbeda nih kan, kalau di konten kan lu pasti ketawa-tawa nih, gimmick-gimmick di depan ya kan ya, lucu-lucuan, heboh-hebohan ya kan, gila bareng. Nah kalau di belakang layar apa lu sama karakter lu nggak kayak gitu? Nah, kalau di belakang layar ya gue kayak gini aja. Ini kan gue di belakang layar misalnya ya. Misalnya di belakang layar ngobrol bareng. Beda bang entertainment sama dunia Dunia asli ya. Iya. Jadi kayak entertainment kayak, oh ini kerja gua nih, duit gua sambil gua hobi, melainkan dikenal juga sama menghasilkan, bedain. Iya. Di luar kita sama, kayak malah di luar kita lebih bijak. Itu permainan kita tuh di konten, gimana cara nge-manage dengan keadaan di konten. Oke. Kalau banyak anak-anak selebgram kayak gitu ya, dia tidak bisa memanage diri dia pada saat di puncak nih, gitu. Apakah dia sombong, ataukah dia misalkan lagi tenar-tenarnya bikin suatu masalah dengan artis siapa atau dengan siapa. Nah kalau menurut lu gimana tuh? Lu memanage diri lu nih supaya tetap viral dan tetap diingat orang tuh gimana tuh? Ya intinya kita satu bang, kita kan sudah menjadi influencer di sini lah ya. Kita harus terlihat ada lah di konten, harus absen terus gitu bang. Kita tuh nggak boleh yang namanya sombong. Kita harus tetap rendah hati karena ya kita juga manusia. Emang lu siapa? Lu bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi ketika kita udah naik, itu orang bakal tahu dengan sikap asli kita. Kita udah viral kayak gini, kita udah dikenal kayak gini. Kita tinggal ngalur dengan keadaan kita, konten aja terus. Ini jangan ngerugiin orang, jangan ngerendahin orang. Cukup kita yang direndahin. Iya. Ya walaupun teman-teman ngelihat kayak Galilos, Dilan Bekasi, misalnya di depan konten TikTok tuh seperti gila-gilaan ya. Tapi kan kalau asli di belakang layar kan teman-teman nggak tahu nih gitu seperti apa kehidupan sehari-harinya gitu. Karena kalau misalkan teman-teman yang mau jadi selebgram, yang mau jadi TikTok kan banyak segala cara tuh dilakuin tuh gitu kan. Sampai ya kalau yang perempuan misalnya bentuk tubuhnya dikasih perlihatkan gitu untuk menjadi viral ya kan ya, atau kayak gimana. Nah kalau menurut lu nih, misalkan lu akan viral kembali lagi nih, hal apa yang akan lu lakukan untuk memanage viral lu lagi tadi? Kan lu pernah viral nih, terus lu mempertahankan, nanti siapa tahu lu viral lagi nih, misal gimana caranya mempertahankan viral lu lagi gitu? Ya dengan kita main-main aplikasi yang benar-benar menghasilkan per bulannya. Contohnya YouTube, Snack Video dan yang lain-lain. Jadi itu kita viral nggak sekedar viral. Kan namanya viral kan cuma viral nih, udahan tuh ya. Udah duit udah nggak ada lagi, hilang. Nah makanya kita dengan memainkan sebuah aplikasi yang berbentuk duit per bulannya. Jadi kita ada penghasilan dari situ bang. Kalau kita udah redup gitu, kita naikin lagi dari aplikasi yang kita punya. Kan ya coba Dilan. Dengan ketika kita pernah nih ngalamin di podcast diundang sana sini, pasti kita punya kontak ataupun melainkan kita pernah ngobrol nih sama dia, selebgram. Kita membuat juga tuh aplikasi kayak misalnya YouTube ya. Kita kan feedbackin lagi ke dia, Mas coba gantian nyobain podcast kita. Saya sih pengennya kayak Itu ya, jadi tetap berlanjut terus silaturahminya ya, jangan putus sampai di situ aja ya. Kayak Mas tuh kayak jadi host nih ke kita. Ini gimana nih gue pembelajaran dari lu juga nih, kayak bicaranya ngulik orang. Oke. Benar. Iya yang tadi gue bilang gitu. Oke. Nah, terus pengalaman pahit yang lu rasakan. Kan lu kan bertemu dengan orang-orang nih, diundang sana, diundang sini, yang tadi lu cerita ya, podcast diundang sana ini. Hal apa yang paling nggak enak menurut lu gitu? Ya walaupun tidak disebutkan ketemu siapa dengan siapa, maksud gua bercerita keadaannya. Oh ternyata orangnya nggak asik nih, orangnya gimana gitu. Kalau kata gue sih asik semua sih bang. Asik karena semua, kan dia mengundang gue ya. Pasti kan gue pasti dijadiin raja ya kan. Tamu adalah raja ya. Betul. Ya, menurut gue sih asik sih, nggak ada yang nggak asik. Aman semua sih, nggak ada yang pahit sih menurut gue selama gue dipanggil. Alhamdulillah gue selalu dihargain sama dia. Bahkan kayak ada orang bikin konten kayak, bang gue pengen hosting lu kayak bikin channel kayak gitu. Ya gue silakan. Intinya gue kagak pernah yang namanya ngerendahin lu. Gue nggak mau nih karena lu punya dendam sama gue. Lu mending ngomong aja gitu. Jangan kayak nyamperin tapi nyari kejelekan kita gitu. Misalnya kita lagi di warteg apa segala macam direkamin sama dia. Kalau emang lu pengen konten sama gua, lu samperin gua. Dengan cara benar-benar ya, kita datang dengan benar-benar, kita mau buat konten, silakan, ini tema kita seperti ini gitu ya. Kadang-kadang juga orang teh malu gitu mau nyamperin nih, cuma malu. Padahal mah kita ya nyantai aja orangnya. Kalau emang mau nyamperin ayo, kalau mau main ayo, nggak ngerugiin orang aja yang tadi lagi. Nah kalau misalkan lu pasti kan bertemu dengan selebgram nih, banyak lah ya. Ya pernah ketemu selebgram
ini, selebgram itu ya kan, atau TikTok ini, TikTok itu dia sama juga nggak sih di depan kamera dengan di belakang kamera gitu? Itu tergantung caranya yang mereka punya, Bang. Dia pengennya gimana, dia lakukan sendiri dah. Kalau gua kan ya yang gua tahu ya pasti rata-rata berbeda ya, Bang ya. Kadang-kadang sama konten tuh beda. Kayak kita lagi main ya main, kalau lagi fokus konten ya konten, berbeda. Gua di entertainment kan gua agak sedikit brutal, agak sedikit gila ya, mohon maaf ya. Ya karena itu cara gue sendiri, cara gue buat yang menghasilkan